Ya, halo? Masih putus-putus? Iya, iya. Tadi ini sekarang sudah jelas. Tadi putus-putus. Oke, sekarang masih putus kah? Enggak ya? Oke, sekarang sudah baik. Mungkin bisa diulangi, Pak Dr. Rocky. Ya, terima kasih. Oke, jadi topik kali ini tentang manajemen peripheral arteries ya. Memang peripheral arteries ya, eh, mencakup beberapa penyakit, tetapi pada siang menjelang ini saya lebih memfokuskan kepada peripheral arteries disebabkan karena aterosklerotik. Ya, kenapa? Karena memang di sini begitu banyak kasus yang bisa kita temui tanpa kita sadari sehari-hari ya, yang kita bisa temukan di sehari-hari. Jadi peripheral artery disease ini mencakup beberapa kelainan sindrom arteri non coronary ya yang bisa menyebabkan kelainan struktur dan fungsi daripada arteri tersebut dalam mensuplai darah menuju otak, visceral maupun ekstremitas. Sebenarnya yang kita katakan sebagai peripheral artery disease atau PAD, atau kita sering kalau zaman PPDS kita bilang PAPO, yaitu adalah penyempitan daripada lumen pembuluh darah arteri yang disebabkan karena plak ya, yang biasanya akumulasi daripada deposit lemak di dalam pembuluh darah ya, yang menyebabkan aterosklerotik. Tentunya dengan penumpukan di lumen yang sempit tersebut tentunya akan menghambat atau mengurangi blood flow atau aliran darah. Apakah itu menuju ke jantung yang kita bisa bilang coronary artery disease atau penyakit jantung koroner, atau ke otak atau yang kita bilang CVA. Dan yang kali ini adalah lebih dituju ke pembahasan tentang PAD pada ekstremitas. Dan biasanya gejala yang kita sudah kenal bersama adalah berkurangnya kemampuan berjalan akibat munculnya nyeri ya. Jadi kemampuan berjalan yang menurun atau yang disebut dikasih. Seperti di gambar ini kita lihat orang yang berjalan dalam konsisten jarak tertentu, dia akan merasakan mungkin kram atau mungkin nyeri, di mana nyeri itu akan hilang jika penderita itu berhenti ya, take a rest atau berdiri tapi dia menghentikan aktivitasnya, nyeri itu hilang. Bilang claudicio. Jadi biasanya intermittent claudication ini muncul dengan jarak yang konsisten, jaraknya konsisten. Apakah kurang dari 200, kurang dari 100 begitu. Kita kenal bersama bahwa ada satu klasifikasi Fontaine ya, tahun 54 Fontaine ini telah mengeluarkan satu klasifikasi yang mungkin masih digunakan sampai sekarang. Jadi dibagi menjadi 4 stage ya. 4 stage di mana terjadi stage itu sudah mulai terjadi incomplete. Biasanya pasiennya masih belum ada keluhan atau sebenarnya ada keluhan kalau itu berkaitan atau tidak. Stage 2 sudah mulai ada yang namanya claudication ringan ya, nyeri jika dia mulai melakukan aktivitas berjalan atau naik tangga, dia nyeri pada kakinya. Kemudian stage 2 ini pun dibagi menjadi 2, kurang dari 200 atau lebih dari 200 meter ya. Pada stage 3, nyeri ini muncul meskipun dalam kondisi istirahat ya. Biasanya paling sering ada di telapak kaki. Dan tentunya pada stage 4 sering kali pasien datang dalam kondisi seperti ini, di mana sudah muncul kehitaman ya, terjadi gangren. Bagaimana sih patofisiologinya? Dari gambar kita lihat normal blood flow ini sudah terlihat ya, dengan ada fatty deposit, terjadinya petan lumen, tentunya aliran darah ini berkurang. Jika dia melakukan aktivitas, maka terjadi imbalance antara supply dan demand. Inilah yang menyebabkan terjadinya nyeri yang muncul setiap dia melakukan aktivitas. Nah,
Dalam lower extremity PAD di dalam guidelines yang dikeluarkan oleh American Heart Association tahun 2016 ada istilah critical limb ischemia dan akut. Tapi poin yang kali ini saya fokuskan adalah critical limb ischemia. Di mana critical limb ischemia nyeri itu akan muncul pada saat istirahat ya. Jadi Fontaine 3 ya. Bahkan sampai impending limb loss ya, artinya mungkin sudah kebiruan, sudah mulai menghitam ya. Dan ini biasanya ditandai karakteristiknya adalah ini dan sering sekali respen itu lebih dari 2 minggu. Atau ada ulcer atau ulkus atau luka yang sulit sembuh atau tidak pernah sembuh bahkan. Dan yang paling sering adalah datang dengan kondisi sudah gangren ya, apakah 1 atau 2 kaki. Kita lihat kalau pasien datang ke UGD dalam kondisi seperti ini sudah dapat dipastikan bahwa ini sudah mengalami gangren. Nomor 1 yang diperiksa adalah pulsasi, ya. Yang paling mudah kita lihat bahwa kematian jaringan ini bisa disebabkan karena banyak hal, tetapi salah satunya adalah peripheral artery disease. Di dalam setiap pasien kita selalu harus mencari faktor risiko. Apa aja sebenarnya? Nomor 1 sudah di seluruh beberapa meta-analisis dan guidelines bahwa merokok adalah salah satu faktor risiko yang paling besar yang dapat menyebabkan terjadinya PAD dalam perjalanan hidup seorang penderita. Yang nomor 2 itu adalah diabetes. Kemudian dilanjutkan dengan beberapa faktor risiko lain, hipertensi, lipidemia, atau bahkan memang memiliki kelainan autoimun. Dan yang tidak boleh dilupakan adalah juga faktor risiko usia. Kita tahu bahwa degenerative disease di mana pasien-pasien di atas 70 tahun sudah terbukti juga akan menimbulkan aterosklerotik. Dan kita lihat di sini dari jurnal yang dibikin Selvin tahun 2004 di Amerika atas 70 tahun mulai ditemukan peripheral artery. Tidak hanya peripheral artery disease juga perlu diwaspadai. Dalam RIDGE study tahun 2006 ternyata PAD ini juga bisa overlap dengan beberapa cardiovascular problem yang lain, utamanya tadi ke jantung, coronary artery disease, juga ke cerebral artery disease atau stroke. Kita lihat di sini angka off-nya antara PAD, jika kita bisa temukan PAD meskipun pasien tersebut belum menunjukkan keluhan coronary, tapi 4,71% ternyata dia kalau dicek koronernya dia memiliki juga risiko terjadinya coronary artery disease. Begitu juga dengan cerebral artery disease. Bahkan 1,6 pasien yang memiliki PAD dia juga bisa memiliki coronary artery disease atau cerebral artery disease. Prevalensi berdasarkan Partners Program pada tahun 2001 ini ada hampir 7.000 pasien, di mana 7.000 pasien itu dikumpulkan dari 350 primary care sites di Amerika, di mana pasiennya kriterianya lebih dari 70 tahun, umur di atas 50 dengan histori diabetik atau merokok. Yang mengagetkan adalah sepertiga dari 7.000 pasien tersebut ternyata dideteksi memiliki PAD, di mana ditemukan ankle brachial index kurang 9, dokumentasi dari penyakit sebelumnya ataupun memang punya riwayat revaskularisasi sebelumnya. Jadi cukup tinggi. Bagaimana dengan guidelines? Bahwa pasien yang memiliki symptoms intermittent claudication yang datang ke kita dengan keluhan claudication ini sebaiknya memang harus dilakukan vascular physical examination. Dan yang paling mudah adalah memeriksa ankle brachial index. Tidak perlu pemeriksaan yang sulit-sulit, tetapi ABI ini bisa menjadi acuan kita. Juga mereka yang muncul symptoms intermittent claudication setelah melakukan exercise ataupun aktivitas, kita bisa ukur ABI, dan ini merupakan kelas 1 ya, sebaiknya dilakukan tersebut. Hal pemeriksaan ABI sendiri sebenarnya cukup mudah ya. Di gambar ini memang menggunakan Doppler, tapi kita bisa pakai pemeriksaan menggunakan stetoskop biasa. Sensitivitas dan spesifisitas dengan diabetes memang
menyulitkan karena memang kadang-kala pada pasien tersebut terjadi kalsifikasi medial, dinamika media daripada pembuluh darah. Apa yang terjadi kalau terjadi ini pemeriksaannya ya. Apa yang terjadi not compressible, maka pengukurannya lebih 1,3 ya. Normal antara 1 sampai 1,3, tapi 3,3 angkanya non compressible. Artinya pembuluh darah tersebut tidak mampu dikompres atau ditekan oleh alat kita, ya. Kemungkinan besar ya plak semua, keras. Dan kita lihat di sini di bawah 0,9 mild to mid mengalami peridisis. Kita curiga ada suatu kelainan peripheral artery disease. Bahkan kalau di bawah 0,4 itu severe PAD. Ada beberapa diagnostik lain yang bisa diperiksa ya, yang mungkin yang kurang populer adalah transcutaneous oxygen tension, di mana kita bisa mengukur kadar oksigen di jaringan kutis dan subkutis. Tapi mungkin alat ini ya kurang familiar. Kemudian juga bisa diukur dengan duplex ultrasound atau USG atau kemudian digital subtraction angiography DSA, CT angiography ataupun magnetic resonance angiography. Nah, jika pada pasien dengan PAD, impact daripada klinis kita temukan kalau seandainya kita menemukan dari beberapa literatur bahwa pasien dengan PAD setelah dilakukan HSA controls, mortality-nya itu 2-3 kali lebih tinggi. Ya. Terus kemudian dalam 5 tahun mortalitas pasien yang memiliki PAD itu sebesar 30%. Dalam 15 tahun 70%. Dan seperti tadi saya bilang bahwa ada korelasi PAD dengan CAD. 60-80% yang PAD ternyata memiliki paling tidak ada satu pembuluh darah koroner buntu atau menyempit paling tidak. Begitu juga dengan carotid stenosis yang bisa menyebabkan stroke sebesar 25%. Antara penemuan ABI atau ankle breaker index, lihat sekilas gambar ini bahwa semakin dia besar lebih dari 1,3 atau ke arah incompressible makin tinggi antara itu juga dengan angka kejadian cardiovascular disease-nya. Atau justru di bawah 0,9 juga semakin tinggi mortalitasnya. Bukan berarti kalau di atas 1,3 itu bagus gitu, bukan, tapi justru memang itu ada problem, tidak bisa dikompressible. Ada 2 guideline yang sempat keluar dari American Heart Association tahun 2005, dikatakan pada tahun 2005 bahwa mereka yang umur 70 dan 50 tahun lah yang mungkin harus dicek ABI-nya. Ya. Tetapi pada guideline tahun 2016 dengan data-data tadi mereka memperluas, bukan saja hanya pasien umur 70-an atau 50 dengan DM dan smoking, tetapi pada semua pasien yang mempunyai sejarah atau kita lakukan pemeriksaan dan kita mencurigai ada suatu PAD, sebaiknya kita lakukan ABI, ya, pemeriksaan yang simple tadi untuk menegakkan diagnosisnya. Itu kelas 1. Dan kalau pasien bahkan punya faktor risiko seperti yang tadi saya sebutkan, sebaiknya juga dicek ABI-nya. Kenapa? Karena kita lihat tadi clinical impact-nya, ya, mortalitas meningkat kalau nggak segera kita atasi. Natural history dari PAD adalah 20% pada pasien yang mengalami PAD 5 tahun ke depan akan kemungkinan terjadinya cardiovascular events, myocardial infarct atau cerebrovascular accident. Kemudian mortalitasnya sebesar 15-30% sebenarnya setelah 5 tahun ke depan, ya. Di antara 15-30% tersebut, 75% karena kardiovaskular penyebabnya dan non kardiovaskular sebanyak 25%. Nah, bagaimana dengan pasien yang jelas-jelas datang dengan symptoms 5 tahun ke depan? Ternyata untungnya, ya bukan untung sebenarnya sih, critical limb ischemic itu hanya 1-2% berkembangnya dari 5 tahun ke depan kalau pasien itu ditemukan PAD pada saat datang ke kita. Ya, sebanyak hampir 80% stable claudication-nya, ya tidak dan sisanya mulai memburuk. Nah, bagaimana manajemennya mengatasi? Jadi yang harus kita ingat nomor 1 prevention, protection, dan restore. Restore atau kita istilahnya revaskularisasi.
Untuk seluruh pasien kita curigai ataupun mungkin kita suspek, prevention dan protection ini adalah yang penting guna mencegah clinical impact tadi. Tetapi jika pasien yang symptoms tentunya selain prevention, protection juga restore. Untuk protection, mungkin ini yang jarang sekali kita kerjakan adalah food care. Food care ini ya kalau di luar negeri ada podiatrician ya, di kita tidak ada. Tetapi at least kalau pasien itu datang dan kita tahu pasien tersebut merokok, kemudian pasien tersebut punya diabetes, kita minta dia buka sepatu, kita lihat at least 5 menit kita lihat apakah ada di sana problem-problem daripada kaki tersebut. Karena pasien biasanya tidak pernah mau melihat, bahkan matanya sudah buram karena dia diabetes. Terus kita harus sarankan menggunakan appropriate ya footwear ya, sepatu yang baik supaya tidak terjadi luka, karena kita tahu kalau pasien dengan PAD ada luka, ulkusnya sulit menyembuh. Terus kemudian juga pulsasi. Bukan berarti setiap pulsasi yang kita temukan itu bisa menyingkirkan PAD. Kenapa? Karena kalau ini kronis biasanya sudah ada kolateral-kolateral. Kadangkala pulsasi tersebut tetap masih ada di sana meskipun ternyata pasien tersebut PAD. Prevention. Dengan menghentikan rokok, terbukti dari beberapa guidelines dia memiliki PAD. Apa obat-obat yang dapat kita gunakan untuk mencegah perburukan. Dari guidelines yang dikeluarkan American Heart Association bahwa memang terjelas bahwa rokok merupakan strong risk factor ya untuk terbentuknya atau bahkan memburuknya seseorang yang memiliki PAD. Dan jika rokok ini dapat dilakukan stop ya, penyetopan ya, henti merokok, ini berkaitan dengan menurunnya risiko cardiovascular ischemic events, limb related events, bypass graft failure jika dia melakukan bypass, bahkan amputasi dan kematian pada pasien dengan PAD. Jadi setiap pasien datang itu kita selalu motivasi, kapan stop merokok gitu ya. Moga-moga aja dia bosen. Tapi kita tidak boleh bosan mengingatkan untuk stop merokok. Kemudian medikasi. Memang ada beberapa medikasi di luar sana, tetapi saya hanya mengambil beberapa yang menjadi kelas 1, at least kelas 1. Yaitu nomor 1 adalah antiplatelet. Whether itu aspirin pun clopidogrel, itu single antiplatelet. Itu direkomendasikan untuk mengurangi faktor cardiovascular events, apakah itu myocardial infarct, stroke ya atau vascular death ya pada pasien dengan yang simptom PAD. Kemudian statin medication ini juga direkomendasikan diberikan pada semua pasien dengan PAD. Tentunya faktor risiko darah tinggi maupun diabetes itu juga harus dikendalikan oleh obat yang diberikan untuk mengendalikan kedua faktor risiko tersebut. Bagaimana penggunaan dengan antikoagulasi? Menariknya di dalam guidelines ini bahwa ternyata pengguna koagulasi ya untuk mengimprove patensi setelah dilakukan bypass itu ternyata tidak jelas ya. Kalaupun digunakan masih belum tahu benefit dengan risk-nya. At least pada tahun 2016 guidelines-nya berbunyi demikian. Bahkan menjadi suatu kontraindikasi pemberian antikoagulan jika tujuannya hanya untuk menurunkan risiko cardiovascular ischemic events. Ya, jadi tidak berguna pemberian antikoagulan kalau kita hanya bertujuan untuk menurunkan risiko-risiko terjadinya cardiovascular ischemic events. Cukup dengan antiplatelet seperti guidelines tadi. Oke, bagi kita bedah, poin kita mungkin di sini, di restore ya dari pasien-pasien yang simptomatik, bisa dengan medical terapi ataupun dengan revaskularisasi. Di mana revaskularisasi dengan berkembangnya teknologi ada open surgery, endovascular surgery. Untuk medical terapi satu-satunya yang menjadi kelas 1A di beberapa guidelines yang sudah saya cari adalah fosfodiesterase inhibitor atau sering kita sebut silostazol. Di mana diyakini bahwa silostazol ini dari beberapa penelitian dia dapat mengimprove gejala maupun juga meningkatkan jarak jalannya pasien
sampai munculnya claudication yang tadinya cuma 50 meter dia sudah saat nyeri, mungkin bisa berubah menjadi 100, mungkin 200 gitu. Jadi bisa mengimprove symptoms. Tapi obat ini tidak boleh diberikan pada pasien dengan congestive heart failure. Oke. Untuk open dan endo sendiri dulu mungkin kami sama PPDS belum begitu berkembang endovaskular artinya atau angioplasti. Tetapi sekarang sudah berkembang. Bagaimana untuk menentukan open atau endo? Ada beberapa guidelines untuk menentukannya. Tapi sebelum membicara tentang guidelines tersebut, kita harus melihat bagiannya, yaitu kita harus bisa membedakan buntu ini di aortoiliac disease, di femoropopliteal disease, ataukah di infrapopliteal disease. Oke, jadi TASC atau Transatlantic Intersociety Consensus Document 2 memberi klasifikasi terhadap beberapa lesi ini. Untuk aortoiliac ini terbagi menjadi 4 tipe, ya tipe A, B, C, dan D. Sebenarnya agak sulit untuk menghafal atau mengingat-ingat ya. Mungkin kita kalau setiap mau ada kasus kita harus mereferensi ini, dibuka lagi, dilihat lagi gitu ya. Yang jelas kita harus tahu dulu istilah-istilahnya bahwa seperti ini ada SFA, superficial femoral artery, EIA atau extrinsic artery, CFA, common femoral artery, ataupun CIA, communis iliac artery. Jadi kita tahu ini adalah gambar aorta infrarenal dan ini adalah common iliac artery. Ya. Untuk tipe A kita lihat di sini bahwa EIA-nya ini kurang dari 3 cm. Ya. Kenapa harus diukur? Karena ini berpengaruh terhadap menentukan apakah endo atau open. Letaknya pun juga demikian. Ambil contoh nanti ada kasus yang sampaikan ini tipe D. Dari mulai infrarenal sudah tidak terlihat lagi, buntu total. Apa rekomendasi tipe D? Jadi mungkin ini nanti bisa di banyak di beberapa jurnal ditemukan ya tipe pembagian ini. Nah, dari guidelines 2005 kita lihat bahwa semakin tipe dari A menuju ke D, maka pemilihannya nomor 1 tipe A adalah endo, angioplasti. Tentunya kalau kurang dari 3 cm. Segmennya short, pendek, bisa kita lakukan. Kemudian tipe B, 3 sampai 10, 3 sampai 5 begitu. Itu bisa pemilihan endo, ya. Mungkin lebih sering digunakan. Tetapi bisa juga datanya belum cukup untuk membuktikan bahwa memang ini lebih baik dibandingkan open. Sebaliknya tipe C lebih sering surgery, ya, surgical, ya, open, pas maksud saya. Tetapi kalau udah tipe D, memang pilihannya disarankan ada surgical treatment. Biasanya long segment atau mulai melibatkan dari infrarenal, ya. Bagaimana dengan lesi femoropopliteal? Begitu ada juga TASC juga membagi menjadi 4 ya. Di bawah kita lihat juga di sini poin nomor 1 panjangnya. Apakah stenosis, apakah oklusi, tapi kalau kurang dari 10 atau kurang dari 5 ini bisa kita lakukan endo ya, bisa dilakukan endovaskular. Kemudian tipe B ya, kita lihat tipe B di sini endovaskular juga lebih sering digunakan dibandingkan open. Dan tipe C justru malah tipe C ini kita akan lebih sering lebih baik menggunakan bypass surgery atau open dibandingkan endo. Lihat aja panjangnya aja lebih dari 15. Jadi long segment. Apalagi tipe D yang sudah jelas. Mana dengan infrapopliteal lesion? Kebetulan guidelines yang saya gunakan pada yang infrapopliteal adalah European Society of Cardiology ya, karena yang di American Heart Association tidak mengkhususkan infrapopliteal lesion. Tapi pada guidelines ini kita lihat bahwa tipe kelas 1-nya adalah melakukan bypass pada pasien dengan keluhan pembuntuan ataupun penyempitan di infrapopliteal artery. Dan mungkin 3 poin ini yang paling penting dalam menentukan. Nomor 1 adalah bahwa outcome daripada atau stent itu sangat tergantung pada anatomik dan faktor-faktor risikonya. Jadi semua sesuai dengan guidelines tadi dikerjakan itu pasti berhasil, belum tentu. Jadi outcome sangat tergantung pada anatominya. Kedua, durabilitas atau lama patensi setelah dilakukan graft itu semakin ke distal semakin rendah.
Jadi kamiliak artery yang paling besar ya durabilitasnya kalau dilakukan PTA, tapi kalau makin jauh dia makin rendah. Durability juga akan menurun sesuai dengan panjang stenosis. Semakin panjang stenosis atau oklusinya, maka durability juga akan menurun. Multiple atau diffuse lesion ya panjang. Poor quality runoff, pasien dengan diabetes, renal failure, merokok, ataupun memang dengan critical ischemia. Oke, saya sudah izin dengan Dr. Ivan. Dr. Ivan ini sejawat kita dulu ada kelas saya di AWS Samarinda. Pernah melakukan melakukan endovascular surgery angioplasti pada pasien tersebut ya. Kita lihat bahwa di sini buntu dan ini pasien dengan diabetes sehingga saya sehingga dilakukan PTA. PTA kalau kita lihat, nah ini udah sampai di posterior, tapi balik lagi bahwa sebenarnya semua dilihat dari durability ya, dilihat dari durability. Kan kami kerjakan, jadi saya hanya menunjukkan memang salah satunya adalah dengan melakukan. Bagaimana dengan open surgery? Kalau kita lihat pada kasus ini, kasus di Dr. Stomo ini kasus yang tadi ya, ini sudah gangren ya. Yang sebelah kanan ini sudah mulai juga ada sedikit. Kita lakukan pemeriksaan dan ternyata buntunya infrarenal ya. Ya tentu saja tidak ada. Saya movie-nya nggak bisa bergerak ini. Ada kolateral biasanya sudah sampai ke bawah, kalau bisa sampai terutama yang kanan tadi pasti sudah ada kolateral kalau kondisinya begini. Dan biasanya sesuai dengan guidelines ini udah tipe D, lesi tipe D ya, melibatkan infrarenal aorta, maka kita pilihannya adalah bypass dengan melakukan aorto bifemoral bypass menggunakan graft ya, ada graft khusus ya seperti ini. Dan tentunya pasien yang mengalami gangren atau kematian kita harus lakukan amputasi. Mungkin demikian Dr. Ian, bisa diskusi nanti kalau ini. Terima kasih.